Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illallah wa ni'matihi la ilaha illallah wa ni'matihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini kesempatan kali ini saya mau podcast anak muda gaul dari Pekalongan, Mister Ibnu. Masya Allah. Nama channel YouTube-nya apa ini namanya? Channel YouTube-nya Bocah Nirwana. Jangan lupa nanti dilihat di channel YouTube yang lain juga. Di channel Sutikno Cilacap juga nanti disiarkan di situ, juga di halaman page Facebook catatan Mas Ridwan. Oke, ini datangin aktor dari jauh, dari Pekalongan. Ini aktor utama pisan. Mas Ibnu punya banyak cerita nih, cerita suka dan duka. Suka dan duka ya. Insyaallah. Ini kecil-kecil kayak gini nih di Mimpin. rumah. Alhamdulillah sudah menjalankan amanah yai, menjalankan majelis zikir, juga sudah mulai banyak yang ikut ngaji di sana. Padahal ini kayak ini malu saya nih, umurnya segini, cuma kayaknya wajahnya sama dengan yang ini, ya kan? Kakak, Fisiknya nggak menjanjikan. tapi kan kenyataan kan lebih bisa dilihat loh. Iya. Tuh gimana suka dukanya? Yes, aslinya nek ini ngomongnya bahasa di desa apa lagi? Boleh apa aja Boleh apa sih? Boleh, targetnya harus lengkap ya. Orang cerita ya. Indonesia lah biar keren. Bahasa Indonesia. Iya. Jadi nek dalam apa ya? Memimpin majelis ngono kan. Ya kadang itulah apa jenenge saya yang sebagai ini diri ini yang masih muda itu kan. Tuakan ya? Kadang dipaksa tua gitu kan dengan keadaan gitu kan. Akhirnya tua beneran. Akhirnya mah beneran gitu kan. Ya disangka-sangka ya iki dukane ngono kan. Takdir. Nah, jamaahnya sing takon ngono. Sing ditakoni, "Mas, anake piro?" ngono. Aku ngene ngono. Ini ya. Aduh, Dengerin. Ini nih PR. Iya. Nanti sebentar lagi sampai ya. sing ditakoni anake piro aku. Damel jagongan. Oke. Weh, Oh. Nah, iki salah siji berkah. Salah siji berkah iki kan. Tatsun bini makin cerita tentang diri. Insyaallah. Apa tadi Pak Ustaz? Coba sekali lagi. Tahadutsan bini mah. Kita Itu artinya apa? kita ini akan menceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu kan. Kita ceritakan, kita bagikan, nanti juga dibagikan video-videonya biar apa? Biar ada itu loh kebiasaan-kebiasaan kebaikan yang biasa diceritakan biar kita terbiasa dengan omongan. Misalnya kayak dikiran wae, dikiran cekran tasbih ning ndi ngono kan. Karena Saya kali ini. nah iya Saya lagi pikiran ini. ini contoh Pak. Nek awal-awal misalnya kan nek awal-awal diomongi, wah pada diwali kok piye cekran tasbih ning ndi ngono kan. Amin. Nah, Doa ini soalnya dari pemimpin Pekalongan loh. Orang bain-bain. lagi kadang kayak ngono kan untuk awal-awal kan timbul rasane mendhuwur, oh iya ngene-ngene kan. Tapi kalau udah terbiasa kan terus kaya wae wong biasa ngerokok diomongi, wah ngerokok Samsul cilik-cilik ngono kan. Dadi ya biasa ae, rokokku Samsul kan. Ngene anu rokokku Samsul. Bangsu guys. Apa ini? Kok ini nggak level nih? Bapaknya orang tua ini. Ya pas sesuai casingnya sebenarnya. Itu ya Pak. Kebiasaan yang diulang-ulang nanti jadi terbiasa, jadi mau orang tuh nganggap gini gitu enggak Iya enggak jadi masalah ngono kan. tepuk tangan dulu. Tapi mau itu diomongin macam-macam kan. Tapi kok isi enom kok iki omongan bahasane kan jagongan karo cacah nom-noman ngono. Oke, masuknya kok isi enom kok wani bahasane kan diomongi kaya ngono kan. Kenapa gak gabung ae ngono kan? Kenapa kok milih jalan yang seperti ini ngono kan? Kadang aku dhewe nek dipikir ngono yo bingung dhewe mbuh piye ngono. Nah, itu kalau nyikapinya sampean seperti apa itu? Di lingkungan yang seperti itu maksudnya. Nek menyingkapi nih
kalau saya lah tak pilih menyendiri sih bahasanya kan ya tak omongi tentang ya keadaan gitu kan. Iki gak diomongke maksudnya secara langsung tutup kayak misalnya ngomong nek gerombolan koyo ngene gak apik gitu. Nek aku dhewe kan milih lebih baik menjauh dari mereka-mereka yang dikategorikan masih sedikit rada ngleyang ngono kan. Aku kan ndak dikatut ngono kan. Dadi nek aku dhewe lebih milih bersembunyi, tapi ya kadang metu juga, misalnya metu gerombolan atau sekedar ya. Iya, sekedar aja. Kadang kan kumpulan karo wong sing pakune kebo ngono kan. Si dolanan pernah juga. Jadi kan slow aja ngomongnya enggak usah terburu-buru. Dolan ngono kan. Iya. Jadi dolan iki kanca mbiyen ngono kan dolan terus. Nah, ning kono apa jenenge isik posisi yo isik ngene ngono kan. Ngene ya. Ngene tau. Karena sekel gelas biar Iya, mantap. isik ngene. Lah kaya ngono ngobrol-ngobrol kaya ngono kan lawat dhewe kan lah berusaha menerapkan apa yang dikatakannya. Jadi lisanul hal afdalul min lisanul hal. Iya bener ya, lisanul hal afdalul min lisanul maqal. Jadi lisannya perbuatan itu lebih fasih kan, lebih fasih daripada lisan ucapan. Jadi kayak lebih contoh lah ya. Iya, lebih mengasih contoh. Tapi aku ya dadi nek kumpul-kumpul koyo ngono kan ya diingatkan sekedar itu, tapi kan yo sekedar aja enggak langsung bahasane piye carane awak dhewe, jadi enggak ada nafsu keinginan piye carane wong iku melu awak dhewe. Jadi yo ora koyo ngono, bahasane kan halus. Enggak, kita enjoy bahasanya kan slow motion apa ya bahasa kerennya. Jadi kita mengikuti dunia mereka dulu, kita ikuti, tapi yang penting itu ya aku dhewe kan juga ben ora katut karo mereka yang seperti itu. Nah, dengan ya alhamdulillah sih ada beberapa yang perubahan ada itu kan, karena melihat mungkin iya mungkin melihat sayanya ternyata kok yang dulu seperti itu masih ada condong main sama mereka itu kan lebih menyendiri, terus lihat saya apa jenenge yo kuwi ya supaya iki wah kadang kan metu sik aku kayaknya Pak nang masjid sik masjid ngono wae salat iki ana sih salah siji sing moro-moro yo melu makmum yo sing ngomongi Pak melu ngaji barang ngono tapi karena aku kan yo supaya Pak ngaji yo mangkat wae ngono. Jadi dalam hatinya wis gak ada melu jadi luar biasa lah. Maksudnya kan cara sosialisasinya itu luar biasa dengan metodenya Mas Ibnu, perlu ditepuk tangan kan dengan cara memberi contoh. Jadi lisan perbuatan itu lebih fasih daripada cuma sekedar ngomongin ayo ngaji tapi orang jalani, tapi kan kita memberi contoh nanti biar istilahnya apa ya, jadi menarik orang dengan cara tidak menarik. Berarti mungkin menarik orang tapi dengan cara dijorok orang. Mungkin kayak gitu ya, saya juga nggak paham. Jadi dengan cara memberi contoh, wah itu akhlaknya Kanjeng Nabi. Memberi contoh lebih utama daripada berkata-kata ya. Nah itu stabilo lah yo kadang kan awak dhewe mungkin ini kalau untuk saya pribadi mungkin kan keluar tausiah yang tanpa anu gitu kan, keluar tausiah ini seperti ini ya dhewe nek kakang tausiah pun nek dalam batinnya hanya itu enggak ada keikhlasan dalam tulisan ngono kan, enggak ada tulisan bacakan. Iya ngono kan, dalam tausiah kuwi ya kuwi lah kan sing didawono yai ngono kan, didawono yai guru kan yo enggak ada power ya, enggak ada power ya ngono kan. Nulis ngono kan diwaca wong ya ora mung ngertine. Pas lagi batas tulisan saja ya. Cuma sebatas tulisan ngono. Kadang yo nafsune timbul metu ngono kan sing ketakake ora iki. Dadi timbule rono ngono. Mas sing ketakake berarti wah iki kadang kan merasa bangga diri ini metu. Iya.
S2. Nah, PR koyo ngono jange banyak sih untuk kita. Kalau untuk saya pribadi PR itu banyak gitu kan. Contoh kecilnya misalnya dalam menanggapi jamaah gitu kan, jamaah dalam apa jenenge segi ekonomi mungkin kan, segi ekonomi kadang misalnya uang itu ternyata kan balungan gede memang balungan gede. Ya, kadang dalam hati itulah kalau dia nyedak wong sing rada balungan gede kadang timbul tamake ngono, tamak ben digawe dan iki kadang kan timbul kan yang agak tebal-tebal. nah iya jambok ijo ngono kan kandel-kandel ora apa-apa Arab botol ya. nah itu kan juga salah satu PR ya penyakit hati lah gitu. Harus sering introspeksi diri ya. Iya. Ya makanya yang di Dawono Kanjeng Nabi ini kan merenung itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Lah nyawa dhewe kan bakalnya menemukan kesalahan-kesalahan diri kita itu banyak gitu kan. Renung itu bahasa kerennya tafakur. Nah, tafakur mungkin gitu. Nah, ini kan dari bacaan yang sering kita baca aja misalnya la ilaha illa anta inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Sesungguhnya kita ini orang-orang dolim. Nah, dolim itu apa? Dolim itu kan kalau dalam definisinya tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Di Stabilo dolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti kalau lawannya dolim itu apa? Hah? Lawannya dolim. Sampai lebih paham kayaknya. Oh, Iya. Iya seperti itu ya. Umpan tambung ini ceritanya. yang Arif. ternyata jawabannya Arif. Dapat masukan dari Iya. Ini silakan dilihat juga. Ini mau bikin channel dan sekalian buat subscribernya. Berarti ya, kalau sama sendiri ngajain zikir tuh secara rutinnya maksudnya kan yang kadang kumpul sampai banyak orang itu pas seminggu itu berapa kali? Acara rutin. Standar mah acara rutinnya sekarang kan 2 kali, namanya malam Rebo sama malam Ahad Di daerah di daerah Pekalongan Wiradesa. Wiradesa. Mungkin yang teman-teman yang Wiradesa Bisa mampir. bisa merapat ke tempatnya Mas Ibnu. Mungkin kalau di sana manggilnya Gus Ibnu. Ya sekarang dipanggil Gus Ibnu aja ya. Bisa ikut di sana. Sebenarnya kalau zikir harian jalan terus ya. Cuma secara kalau saya kumpul teman-teman banyak itu Iya. malam Rebo Malam sama Rebo, malam Minggu. Malam Ahad. Malam Ahad. luar biasa. Belanja sendiri, Belanja. masaknya dibantu mama. Bantu. Ya luar biasa kan? Bantu main. Itu kan mencontoh seenggaknya sudah mau menerapkan yang diterapkan Yai. Sudah ini sudah bermanfaat duluan ilmunya ini. Luar biasa harus rokok dulu rokok. Samsud ya. Nek Samsu. nek ngaji toriko kan yo kuwi lah ngajine kan ngaji rasa kan. Rasa. Ngaji rasa. Iya, pakai bahasa Indonesia, Mas. Ini yang terus orangnya internasional. Iya. Masyaallah. Translate dulu. Iya. Kamu harus makan roti banyak ya. Makan nasi bugono terus. Jadi ngaji rasa gitu. Kita memposisikan diri belajar. Saya juga sampai saat ini masih belajar. Jadi belajar memposisikan diri kita serendah-rendahnya gitu kan. Seperti orangnya kan berarti ya. Ya itu bisa seperti itulah. Itu kan contoh cerminannya, Iya. cerminannya. Dulu waktu ngitung tuh gimana itu perasaannya? Seperti itu apa? Ya itu hampir sama. Jadi dalam ngedan saya dulu sama yang ngedan ya hampir sama dengan kehidupan yang saat ini gitu kan. Berarti contoh lah ya. Iya, jadi ngedan kan seperti yang didahulukan beliau, ya itu kan cerminan kehidupan kita setelah ngedani gitu kan. Nah,
yang lebih dominan ke diri saya waktu itu dulu waktu ngedan itu yang mungkin wah nek iso diulangi tak ulangi kayaknya. Tapi malah dikon nambah yuk mikir-mikir sih amo. Kapan ini mau nambah ceritanya? Hah? Aku ngenteni sampean saya kayaknya. Iya. Itu mungkin pertama kali sampai nomor berapa Mas? Kalau umur mungkin 18 tahun gitu. Itu baru punya KTP kayaknya. Iya, baru punya KTP. Iya. Kayaknya malah belum ini. Soalnya dengar-dengar dulu ketangkap polisi nggak punya KTP ini. Enggak, itu KTP udah jadi tapi belum tampil. Waktu itu kan di KTP-nya di Pekalongan, posisi masih dulu kan di Tuban gitu. Belum sempat tampil gitu kan. Saya karena udah tertekan pengen berangkat aja gitu kan. Berangkat. Nah itu ini kan dari pelajaran dulu waktu saya di pondok. Jadi kalau ada sesuatu keinginan berbuat baik Itu harus segera dilaksanakan. gitu. Apapun itu. Apapun itu. Karena kalau nek wes ditunda-tunda itu iblis kita itu kebanyakan. Jadinya tertunda ya. Iya, jadinya tertunda malah ditunda-tunda ngono kan. Menggosek sampai ora sido ngono kan. Poso wae kok sampean Kang Bang. Iya. Poso ngesuk pasang ngono. Ngesuk aneh. Ngesuk ya biar jangan. Berarti kalau ada kemauan untuk berbuat baik harus segera dilaksanakan. Iya, itu kan salah satu nek dalam anunya kan kayaknya kalau nggak salah insyaallah nur inayah. Bukan dari salah satu tiga ini kan. Bisikan ilahiyah. Iya, nur inayah, nur hikayah, nur hidayah gitu kan. Iya. Ini salah satu bentuk panggilan dari Allah gitu. Itu harus di stop dulu tuh tiga itu. Nur inayah, nur hidayah, nur hikayah gitu. Itu ada orangnya kan? Inayah biasanya santri. Enggak, inayah Karena perempuan. Kalau ini jangan terlalu didengarkan ya. Iya. Yang bermutu ini, yang bermutu tadi loh. Jadi kalau ada keinginan kuat di dalam diri untuk menjalankan suatu kebaikan, Jangan ya itu harus ditunda-tunda. jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda, akhirnya tertunda beneran. Malah nggak jadi. Kan repot. Sampai ada bisikan Ada. ada ya? Iya. Sama itu. Nah, kui kadang mungkin sampai ada bisikan yang biasanya. Iya. Bisikan mau nikah. Nah, itu. Mau nikah gitu. Secepatnya. Nikahnya secepatnya kan. Iya, secepatnya. Makanya saya jawabnya seperti itu. Kapan nikah secepatnya? Nah, secepat-cepatnya itu aslinya kayak sampean posisikan jamaah ono kan. Iya. Ngergara enak wes kan. Nggak boleh seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Sembrono. Harus jadi harus dilihat babat bibit tumbuh. Babat bibit tumbuh. Ini pembahasan nggak penting ini udah jelas ya. Kita ambil ini yang penting-penting aja. Langsung. Ini Gus Ibnu nih mau melempar umpan balik. Ya, ini sama Umpan balik. kayak dendam lama ini. Nggak dulu waktu ngetar bareng soalnya 5 hari. Dia kelaparan kasihan, anak orang. Anak Nah, orang. ketemu sampean yang bawa makanan siapa? Iya. Ada bercilok ya. Iya. Masih inget itu. Anak kecil kok udah tidak kepengen nih. Subhanallah ya. Tapi kan proses itu kan nggak mengingkari hasil. Iya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Proses itu nggak mengingkari hasil. Stabilo. Wah, aslinya itu diganti, jangan tepuk tangan. Masya Allah ya. Takbir. Enggak, jadi kan Masya Allah itu kan Masya Allah kalau dalam artian kan semoga Allah tetap menetapkan dan Amin ya. ditetapkan lah seperti itu intinya. Amin. Ya. Makanya Doa. Ganti, jangan doa. Ganti jangan tepuk tangan. Ganti ya. Masya Allah. Masya Allah. Masa Allah ya. Allah. Lanjut. ini kok ada gatal yang tidak ngerokok ya. Nah, rokok. Biar Ini kinclong. podcastnya bebas ya. Ya. Santai kayak. Promotion. Kayak kerasa Biar lebih mengenal sosok Mas Ibnu. Pekalongan ya Mas. Dari Pekalongan nggak bisa. Lihat di channelnya juga. Daerah plat G mungkin bisa merapat. Plat G ya pokoknya. Plat G. Nomor Bisa WA ada di merapat bawah ini. ke untuk ke itu Mas Ibnu tempat Gus Ibnu, sendirinya biar nanti namanya bisa itu. bikin bareng. Mungkin kan Curcol. nggak tahu namanya. Bisa nanti saling sharing belajar kehidupan. Walaupun ini kelihatannya masih muda, Iya. tapi pengalamannya lebih ngalamin apa? Yang tua. Lebih yang lebih tua ini. Ya.
Masya Masa Allah. Sallallahu ala Muhammad. Ya alhamdulillah sih. Jadi kan bukan hanya orang daerah Pekalongan gitu kan. Ada juga yang datang rutinan itu dari Tegal, Malang, Batang gitu kan. Sudah lintas kabupaten berarti ya. Jadi ya itu makanya jeneng Majusi Plage gitu kan. Kalau harapan saya gitu, harapan saya Plage itu kan namanya Plage kan besar gitu, luas gitu kan. Batang, Itu kan Brebes. Batang, Brebes, Tegal, Malang. Malang. Ya harapan saya sampai semua itu ngindut. Amin. Itu akan hasilnya. Amin. Kalau bisa ya sampai go Internasional. alam gaib juga lah. Sampai ke kayangan sana ya. Amin. Kamu belum nyampe kayangan? Waduh. Ini channelnya Channelnya apa? Bocah Nirwana, berarti udah kayangan. Udah kayangan ya. Ya udah. Nah, jadi terkenal di kayangan tapi di dunia belum. Belum. Masa Allah. jarang-jarang. Jauh nggak ya Mas? Berarti dari kayangan ya? Dari kayangan ke bumi ya? Diundang ke sini, subhanallah. Subhanallah. Krik krik krik. Gimana lagi? Jadi kan ya ya sini juga kan salah sisi ini kan itu kan karena di sini kan itulah belajar saya di sini mungkin kan di sana di masjid saya sana kan diidolakan atau ditinggikan gitu kan. Nah kalau di sini saya biar memposisikan diri saya itu ya bin direndah Kembali ke netral iya, lagi. biar dinetralkan Netralkan lagi. biar nanti itulah sungguhnya ben ora metu ngono. Nek kesuwen ning kono ngono kan ora gabung rene bahkan enggak ketemu dengan silaturahmi dengan dulu-dulu sini ya itu takutnya Iya. keluar iblisnya keluar nanti merasa paling benar sendiri gitu kan. Jamaah nanti tak atur sendiri pakai aturan saya sendiri gitu kan. Nah, itu kan repot nanti gitu. Merasa paling ganteng, merasa paling wow kan, paling gaul sendiri. Wow. Jadi kalau ada merasa seperti itu harus kesini. Berarti sini tempat untuk penganiayaan, penganehan mental. Mentalnya dianiaya kuat orang ngono. Nah, kadang kan yang ini ya, biasanya iki kan. Iya. Jargone. Dipadoni kan. Itu ada maksudnya. Iya. Biar diganti dengan hati yang lebih baik. Iya. Saya paham. Tapi kalau kok masih sering kesini berarti kan bermanfaat kan? Iya. Ngangenin nggak tipe itu? Terus Ngangenin nggak tipe itu? Kalau saya dominannya bukan kangen di pedonya sih, tapi ya kangen kuahnya. persaudaraannya itu. Oh, muahnya. Stabilo itu stabilo. Oh, muahnya. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Ini kayak nih ngalur gitu karena gak ada temanya nih bebas ini. Bebas. Ini Surhat Bung. Nah, ini kalau kita itulah sebagai muslim itu kan tandanya muslim itu kan al muslim ahal muslim itu kan saudaranya muslim. Iya. Kalau kita sama muslim itu saling mencintai, oh indahnya dunia ini. Insyaallah. Pertama cintailah muslimahnya. Iya. Jadi bukan sama muslim udah saling menghujat, saling ini. Jadi kan kayaknya malah bikin diri kita sendiri gitu kan. Kalau seperti ini kan enak gitu kan, soalnya kan sama muslim itu saling menyayangi seperti sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Stabilo. kalau jamaahnya sudah banyak ya? Kalau di Yang aktif. Rutinan. yang aktif itu mungkin 15-an. Jadi kalau total jamaah kan ada mungkin 35 lah. Kan nanti habis dari sini tambah lagi lah. Amin. Lipat. Sekalian sama yang itu apa ibu negaranya. Karena maksudnya itu harus menyusul. Betul. Itu Saya mah kalau saya kan PR untuk saya itu nanti itu kan. kalau Kalau untuk Gus Ibnu ini kalau masalah itu tuh
seleksinya ketat ya. Calon banyak seleksinya yang ketat. Saya cuma milih 4 tuh, berarti kan kalau seleksi ketat berarti kan pilihannya kan lebih banyak. Jadi kalau saya kan masih menempatkan diri saya. Jadi kan kalau dalam Al-Qur'annya itu kan orang baik akan ditemukan dengan orang yang baik. Amin. Nah, saya merasa diri saya ini masih belum baik gitu. Aduh. Nah, nanti dapat istri yang kurang hampir seperti saya gitu kan. Nanti pusing sendiri gitu kan. Nah, itu jadi kalau mungkin untuk itu masih pikirnya nice nanti gitu kan. Pekerjaan rumah berarti. Mungkin lebih anunya kan sampean dulu ini. Bisa Berarti kan sudah dapat izin. Iya. Kita misal duluan. Dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Ya, siap ya? Amin. Hidup tombol. Jadi kalau sampean udah mungkin kan saya Termotivasi ya? Ya, termotivasi mengikuti jejaknya. Saya bisa seperti ini pun mungkin karena melihat panjenengan seperti ini gitu kan. Oh, berarti kamu dapat karmanya ya? Berkahnya, Le. Oh, berkah. Jangan dikit. Mas karma. Iya, hasilnya ini kalau dalam pandangan saya ini untuk teman-teman saudara-saudara saya yang di sini kayak seperti Gus Ridwan dan Gus Tikno. Mas Anjat. Itu artinya banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil dari beliau-beliau ini kan. Karena saya di majlis contohnya. Kadang kalau menurut saya ini kan husnudon saya seperti itu gitu kan. Jadi melihat beliau misalnya kan di majlis, kadang orang melihat di majlis ini wah berantakan wah dan macam-macam. Kadang beliau-beliau ini kalau pandangan saya ini beliau-beliau ini ngasih peluang untuk kita yang baru-baru, untuk kita salah satunya juga saya untuk ini terjun biar bersih-bersih gitu. Nah karena datangnya ilmu kan dari situ. Saya juga dulu ya mengajarkan saya waktu dulu saya di Tuban gitu kan. Beliau ini gitu kan ikut muji lah, ikut apa namanya bersih-bersih sini lah. Nah itu ilmunya di situ. Nah juga salah satu ilmu ngerontokin ego lah. Ego mungkin ada yang di semua jamaah kan banyak profesinya masing-masing. Kadang ada yang tingkatnya tinggi, ada yang dosen, ada yang apa namanya direktur, macam-macam manajer apa-apa. Kadang kan rasa egonya masih ada. Kandani cilik itu kan suatu bentuk ego. Jadi kan kebaikan itu bisa dari mana saja gitu kan. Jadi undur makola wala tandur makol gitu kan. Stabilo. Coba sekali lagi. Undur makola wala tandur makola gitu. Jadi ini yang di podcast malah mau gali-gali. Kacau. Tapi lanjutin lah. Jadi jangan lihat siapa yang bicara gitu kan. Tapi lihat siapa yang diomongkan, pembicaraannya. Masya Allah. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi. Emang kita belajarnya emang seperti itu. Kalau di sini tuh belajar seperti itu. Jadi belajar melayani orang lain. Kalau kita melayani orang yang zikir, ya insya Allah nanti kita dapat bagiannya orang yang zikir. Kita masakan orang yang misalnya yang kholwat, bantu menyiapkan untuk berbukanya, ya insya Allah kita dapat bagiannya orang yang kholwat. Itu dalilnya apa mas? Dalilnya? Dalil biasa aja yang beri makan yang berpuasa itu loh. Oh iya ya, sama seperti itulah yang memberi makan orang yang berpuasa dapat pahalanya orang yang berpuasa. Yang mengurangi yang ngasih makan orang zikir dapat pahalanya orang zikir tanpa mengurangi pahalanya orang yang berzikir. Masya Allah. Kalau udah ngomong nggak berhenti ya. Lagi kadang pahala itu kadang masih mungkin kan neng ati kadang masih susah untuk dipahami. Itu pahala yang paling pokok dari itulah hasilnya itu kan. Karena kalau kita nungguin amal kita ikhlas gitu. Awal dia nggak ikhlas itu angel kan. Yakin angel gitu. Didengarkan nih, ulangi ini. Kalau kita nunggu amal kita ikhlas,
susah, angel. 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 Kapok mau kapan? Angel begini. Ruwet. Wangel. Kalau bahasa Wetannya wangel. Angel. Kalau Cilacap apa itu, Mas? Yang mudanya Anjel. Anjel. wangel banget. Itu jadi ngamal ke nunggu amalnya ikhlas kan angel lah. Makanya kan ada metode seperti itu ben awak dhewe cepet naikin. Nah itu sering diutarakan sih sama beliau Kiai sama Yai gitu kan, sering diutarakan. Salah satu paharannya yang langsung melejit ke atas itu orang sing mimpin. Aku juga pernah biyen, iki pengalaman biyen. Wingi kan mungkin sing ning daerah Jabodetabek paham lah kan, dari Jabodetabek. Dan datang ke sana soalnya itu kan keliling safari keliling gitu, gitu ya. Nah, waktu dulu itu pemahaman saya itu kan menyampaikan kebaikan lah bahasanya seperti itu. Niatnya. Iya, niatnya menyampaikan kebaikan seperti itu. Tapi waktu pas setelah ya selesai gitu kan, saya kan kesini terus sowan beliau, ada salah satu selipan kata beliau gitu kan. Kalau beliau itu kan bahasanya, kalau dalam mengasih tahu saya itu kan bahasanya bahasa isyarat gitu kan. Enggak nunjuk kowe ngono. Enggak. Tapi untuk semua ya. Aslinya untuk semua, tinggal diri kita aja yang melasang kan. Nah, ada waktu itu beliau yang katakan jadi yang dapat paling banyak itu bukan yang mimpin, tapi yang ngasih makan orang dikir gitu. Nah, itu saya dari situ paham gitu kan. Lah ini saya ini gitu kan, karena yang habis jalan-jalan kan saya itu gitu karena saya ini berarti ini saya harus pulang, udah di rumah aja saya, misalnya kalau kesana udahlah berai gitu. Walaupun sana iya, walaupun bisikan seperti itu mungkin ada sih, ada sana lagi lah gini gitu. Kuwi ngono kuwi dia utamanya ngasih makan orang yang dikir, itu pahalanya langsung melejit. Sengangkat ya. Itu kan di sisi lain juga disampaikan Yai secara lisan, juga dicontohkan lewat perbuatan. Wah, Yai nanggung ya. Juga di call-nya juga iya, di di perbuatan juga dicontohkan. Mulai dari belanja, Masa. persiapan tempat, belanja, nanti masakan, nanti mimpin dikirnya, wah diborong. Itu amal yang utama. Jadi merendahkan diri kita serendah-rendahnya, melayani orang yang mau menggapai ridhonya Allah, yang mau menuju Allah. Itu kan luar biasa. Masya Allah. Masya Allah dulu. Mau ditambah lagi apa? Sudah sampai sini dulu. Mungkin ada Dulu aja ya. pesan-pesan mungkin Ada pesan-pesan untuk motivasi kami yang Motivasi. baru belajar ini loh, Mas. Pesan-pesannya itu niat, kembalinya niat. Niat. biasa diperbaiki lagi ya. Niatnya diperbaiki, niat itu kan dalam penjelasan yang seperti biasa itu kan niat itu adanya dalam hati dan peletakannya itu bersamaan dengan perjalanan. Jika seorang itu niatnya kuat, pasti akan mudah melakukan apa yang diniatkan itu. Contohnya misalnya kan ada yang saya tobatnya orang lolos misalnya Takut dikit lah, itulah. Gitu ya. Jadi kalau niatnya kita kuat gitu kan, benar-benar kuat gitu kan, insya Allah ya akan dipermudah karena dipermudahkan sama Allah. Karena salah satu niat itu ada kebaikan di situ kan. Jadi niatul mukmin ada ini dalam artian saya konteks pribadi, maksudnya niatul mukmin khairun min amalihi gitu kan. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari perbuatannya. Ini kalau dalam segi penafsiran hakikat saya gitu kan, maksudnya artian penjabaran dewe ngono kan. Nah, jadi niatnya mukmin itu lebih baik dari perbuatannya. Karena apa? Kalau niat kita udah sungguh-sungguh, yang menggerakkan kita itu Allah gitu kan. Jadi yang menggerakkan kita itu Allah. Kita bisa melakukan kebaikan itu tanpa semuanya yang menggerakkan Allah. Kebaikan yang kita jalani itu kan semua yang menggerakkan Allah. Jadi ya niatnya kalau udah kuat, insya Allah akan dipermudah sama Allah. Masya Allah. Sekian dulu nih teman-teman semuanya yang nonton, semoga nanti bisa mengambil pelajaran dari
Gus Ibnu yang Luar. didatangkan dari Pekalongan. yang nggak terkenal kan dari sana alam gaib, Nirwana. dari Nirwana. Amin. Nanti kalau misal kok mau kontak-kontak Mas Ibnu, lebih kenal Mas Ibnu, nanti bisa ditengok di channel YouTube-nya Bocah Nirwana. Bocah Nirwana. Jangan lupa nanti untuk dilihat juga nanti di channelnya Sutekno Cilacap nanti untuk video ini keseluruhan. Karena bermanfaat ya. Mohon maaf atas semua basa-basi mungkin yang mengganggu di pikiran, karena kita tuh masih sangat jauh dari kebenaran, karena semuanya masih dalam proses belajar, dan belajar itu tak ada henti-hentinya sampai kapanpun, sampai kita nafas kita habis itu juga masih belajar terus. Di akhirul kalam Sudah juga dimaafkan jika ada salah saya yang nggak berkenan gitu dalam hati. Sudah, ini tak tutup saya aja, Pak. tak tutup. Assalamualaikum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.